Ini adalah salah satu indukan yang ada di kandang kami. Ini adalah indukan Black Knight yang saat ini sedang kami kondisikan untuk kami persiapkan pada proses breeding selanjutnya. Indukan ini baru saja mengalami proses pergantian bulu atau mabung ataupun molting lah bahasa kerennya. Ya, ini sedang kami kondisikan karena indukan ini terus terang saja amat sangat susah sekali untuk mendapatkan keturunannya. Karena indukan ini gampang sekali mengalami yang namanya kegemukan. Dan inilah beberapa ekor anakan dari indukan Black Knight ini. Yang kalau kita perhatikan ini anakan indukan Black Knight ini yang ukurannya dominan agak lebih besar daripada yang lainnya, karena ini kita satukan dengan yang battle cross ya. Jadi anakan indukan Black Knight ini yang ukurannya sedikit lebih besar daripada yang lainnya dan bulunya itu dominan hitam semuanya. Boleh teman-teman percaya ataupun tidaklah bahwasanya untuk mendapatkan anakan dari indukan Black Knight ini, proses breeding yang kami perlukan itu hampir 2 tahun. Hal ini dikarenakan karena kami itu terlambat menyadari bahwasanya indukan Black Knight ini telah mengalami kegemukan. Meskipun selama proses breeding ya pejantannya itu sudah benar-benar fit, bahkan berulang kali atau berkali-kali dalam sehari itu mengawininya, baik itu secara alami ataupun bahkan kami bantu dengan cara kawin duduk. Namun pada akhirnya indukan ini urung juga bertelur. Hal ini dikarenakan ya sekali lagi karena indukan ini telah mengalami kegemukan sehingga organ reproduksinya itu kemungkinan besar itu ditutupi oleh lemak. Pada akhirnya indukan ini pun harus kami rawat ulang atau kami kondisikan ulang dengan target minimal itu kami harus benar-benar mengurangi berat badannya secara signifikan dan memastikan agar tidak ada lagi lemak sedikit pun yang ada di dalam badannya, sehingga membuat organ reproduksinya itu kembali aktif dan sehat kembali sehingga bisa normal kembali untuk bisa bertelur. Langkah awal daripada proses rawat ulang atau pengkondisian ulang dari indukan ini yang kami lakukan adalah yang pertama dengan cara memastikan tidak ada lagi parasit baik yang di dalam tubuh ataupun di luar tubuh. Yang semisal kalau di dalam tubuh itu adalah cacingan, kemudian kalau di luar tubuh itu biasanya kutu yang menempel baik pada kulit ataupun bulunya, itu tidak ada lagi. Dengan cara memandikannya menggunakan sampo khusus untuk menghilangkan kutu di luar tubuh ataupun di bulunya ataupun di kulitnya, dan juga pemberian obat cacing. Hal ini dimaksudkan agar penyerapan nutrisi pada yang kita berikan pada saat proses pengkondisian ulang ataupun pada saat proses breeding nanti itu bisa berlangsung dengan baik. Yang berikutnya adalah mengurangi berat badannya secara signifikan sehingga lemak-lemak yang kurang bagus itu tidak ada lagi di badan daripada indukan ini. Langkah yang kami lakukan itu dengan cara yang pertama jelas porsi pakannya itu kami kurangi secara signifikan, dan pemberiannya karena indukan ini kegemukannya itu benar-benar luar biasa sampai kalau kita pegang pada bagian perutnya itu terasa keras, mungkin karena tebal saking banyak lemaknya. Jadi pemberian pakan itu kami berikan setiap 5 hari sekali, dengan pemberian air minumnya itu dengan cara dilos ataupun sepuasnya. Jika dirasa perlu penambahan katakan saja itu vitamin yang berhubungan dengan organ reproduksi atau berhubungan dengan perteloran, maka pada air minumnya itu jika dirasa perlu kita bisa memberikan misalkan itu Super Broody ataupun yang gampang dan mudah kita temui di pet shop ataupun di toko-toko pakan, itu biasanya adalah X stimulan.
Setelah berat badannya itu berkurang secara signifikan dan dipastikan tidak ada lemak-lemak lagi di tubuhnya, maka pemberian ransum pakan yang pada awalnya itu sudah kita kurangi dan pemberiannya dengan setiap 5 hari sekali, maka jika sudah mendapatkan, ya mungkin katakan saja dari bobot awalnya itu 3 kilo menjadi katakan saja itu 1,8 ataupun 2 kilo, maka intensitas pemberian pakannya itu bisa lebih diseringkan lagi. Misalkan dari awalnya tadi 5 hari sekali, itu menjadi setiap 3 hari sekali. Ketika sudah mendapatkan berat badan yang hampir ideal dengan pemberian porsi pakan setiap 3 hari, maka intensitas pemberian ransum pakan itu bisa kita lakukan setiap hari. Namun perhatikan porsi pakannya jangan sampai terlalu banyak. Pastikan pemberiannya itu secukupnya saja, bahkan cenderung kurang saja. Hal ini dimaksudkan agar indukan itu tidak mengalami kegemukan kembali. Saat berat badan mendekati ideal inilah juga sesungguhnya kita itu bisa menambahkan, ya katakan saja mungkin multivitamin ataupun jamu-jamuan herbal yang sifatnya itu membantu mengaktifkan kembali organ reproduksinya supaya menjadi lebih sehat, sehingga ayam itu lebih cepat birahi dan siap untuk kita breeding. Untuk multivitamin bisa kita berikan katakan saja Adeplex ataupun Vitol. Untuk herbalnya bisa Herbal SN ataupun Black Bonanza. Hal ini sekali lagi agar indukan itu terutama organ reproduksinya itu menjadi lebih siap, menjadi lebih sehat, sehingga indukan itu sudah pasti akan lebih cepat birahi dan siap untuk dilakukan proses breeding atau kita kawinkan. Seusai kita rawat ulang atau kita kondisikan ulang indukan, tentu saja langkah yang berikutnya itu adalah masuk ke dalam kandang breeding. Pastikan pejantannya itu yang bisa ngemong atau yang bisa menjaga indukannya, jadi tidak mungkin katakan saja tidak galak sama indukan. Dan pastikan juga ransum pakan terutama untuk indukan itu harus selalu dijaga atau selalu kita takar lah. Jangan sampai indukan yang sudah kita kondisikan ulang ini mengalami kegemukan. Karena kalau udah mengalami kegemukan, ya maka percuma saja hal yang tadi kita lakukan di awal itu. Jadi semuanya akan sia-sia. Kita harus merawat ulang kembali jika indukan memang benar-benar mengalami kegemukan karena keteledoran kita. Oh iya, kami lupa menyampaikan bahwasanya untuk ransum pakan untuk indukan yang kita rawat ulang atau kita kondisikan ulang itu biasanya kami selalu menggunakan pur petelur. Kemudian pada saat masuk kandang breeding sampai ya mungkin awal-awal bertelur sampai pertengahan, kami mulai mencampurkan pur petelur dengan ransum pakan reguler atau yang biasa kami berikan. Jadi perbandingannya itu 50-50, pur petelur setengah, kemudian ransum pakan reguler yang biasa kami berikan untuk pejantan juga itu juga setengah. Demikianlah teman-teman yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan saja tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.